Shalom Havrim, Boker Tov. Hari ini kita melanjutkan tentang pembahasan Natal Hanukkah, sesi kedua, yang dimana hari apa waktu itu? Hari Selasa ya. Waktu itu kita sudah pelajari sebagian dari bahasan Natal Hanukkah, dan saya akan mengulasnya sedikit sebelum kita melanjutkannya. Ya, sesi 2. Dan kita betul-betul mempelajari sejarah, mempelajari pemahaman, mempelajari pengetahuan, informasi yang perlu kita cermati. Memang keimanan itu di atas segalanya. Tetapi ketika kita mengatakan sesuatu atau mendasarkan pemahaman itu, kita perlu mengkonfirmasikan dengan sejarah-sejarah yang ada. Jadi kita percaya, trust but verify. Ini adalah proverb dari orang-orang Rusia. Trust tapi tetap percaya. Ini kan sejalan dengan pengajaran Rasul Paulus yang mengatakan, ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Di kelas ini juga Anda nanti menguji sendiri, menguji segala sesuatu dan memegang yang baik. Karena biasa kalau sudah mulai bulan-bulan masuk bulan Desember, 2 hari lagi kita masuk bulan, besok ya, kita masuk bulan Desember, dan biasanya tuduhan musiman itu biasa kita terima bahwa kamu merayakan Natal dan Natal itu adalah kafir. Betulkah demikian? Dan kita sudah membahasnya separuh. Dan kita akan mengkonfirmasinya lagi hari ini. Betulkah Natal itu adalah serapan dari hari raya kafir, seperti tuduhan-tuduhan yang baru muncul abad 17-18 dan kemudian diserap oleh kalangan polemikus yang selalu mendakwa kita bahwa kita merayakan sesuatu yang kafir. Natal adalah Hanukkah. Hanukkah adalah Natal. Nah, dibolak-balik bisa. Dan Yesus Sang Terang Dunia lahir pada Hari Raya Hanukkah, dan ini dikonfirmasi oleh bapak-bapak gereja, juga para historian yang sudah kita baca bersama. Bukti-buktinya bahwa tanggal 25 Kislev, yaitu mula dari dirayakannya Hari Raya Hanukkah 8 hari, itu adalah memang tanggal 25 Kislev yang pada tahun 5 sebelum Masehi, ya, 5 sebelum Masehi, itu jatuhnya sama dengan 25 Desember. Dan ini, ya, 25 Kislev ini ada di dalam dokumen gerejawi Koptik Didaskalia Apostolorum tahun 189 Masehi. Ada buktinya. Baik, kita akan mulai kelas kita dengan Sidur Bevakasha Likro. Baruch atah Elohim melek haolam asher bemikitsanu vemitsota tocotan vetsivanu nu Lehadli ner shel Hanukkah Baruch atah Adonai Elohim melek haolam she'asah misim la avotenu bayamin hahem basman haseh. Baruch atah Adonai Elohim melek haolam shehekeyanu vehikianu lasman haseh. Amin. Dan ini adalah Sidur Hanukkah. Pada hari raya Hanukkah, hari yang tidak disuruh
di Torah, Yesus Kristus berjalan-jalan di Bait Allah, di Serambi Salomo. Dan itu dicatat oleh Rasul Yohanes pada Yohanes 10 ayat 22 sampai 23. Jadi hari raya yang tidak terdapat di Torah ini dihadiri oleh Yesus Kristus. Dan memang karena hari raya Hanukkah ini walaupun tidak ada di Torah, ini merupakan suatu hari raya yang sangat penting dan bahkan sampai saat ini masih dirayakan oleh orang-orang Yahudi. Nah, apakah pentingnya sehingga Yesus Kristus pun datang pada perayaan itu? Menurut yang sudah kita pelajari, bahwa ternyata Hanukkah itu adalah hari di mana Yesus lahir. Dan Yesus pada hari ulang tahunnya itu berjalan-jalan di Serambi Salomo di Bait Allah. Dan ada pandangan-pandangan dari beberapa aliran Kristen yang mengatakan bahwa ulang tahun itu dilarang. Karena Yahudi melarang ulang tahun. Tapi apakah demikian? Karena kita menemukan terminologi-terminologi dalam bahasa Ibrani, bahkan dalam Yahudi Rabbinik yang memberikan pemahaman bagi kita bahwa ulang tahun itu boleh karena setiap saudaranya, rekannya ulang tahun, mereka mengucapkan satu doa sedikit atau satu ucapan selamat. Ya. Shimchat Chaim V'Chaim Me'usarim Ad Me'a Ve'eshrim Shanah. Semoga hidupmu bahagia sampai 120 tahun. Dan ini diucapkan pada orang yang ulang tahun. Berarti Yahudi tidak melarang ulang tahun. Mereka punya premis, kenapa kok ulang tahun itu dilarang? Karena di Alkitab dituliskan orang yang ulang tahun itu adalah siapa? Masih ingat? Fir'aun dan Herodes. Tapi Anda lihat di sini, pada hari raya Hanukkah, Yesus Kristus berjalan-jalan di Serambi Salomo. Dan itu adalah hari ulang tahunnya. Betul? Nah, terus juga tuduhan Bethlehem bersalju. Sudah kita pelajari juga, kita buktikan apakah ada salju yang membuat tidak mungkin ada gembala di kandang itu yang mengembalakan domba karena terlalu dingin. Ya. Anggapan ini adalah menurut anggapan orang yang ada di belahan utara. Orang-orang bule yang ada di Eropa, dia pikir Bethlehem itu ada di Eropa. Bukan. Bethlehem itu ada di Timur Tengah, bukan? Ya. Dan bisa kita lihat, kita cek bahwa keadaan Bethlehem pada bulan Desember itu adalah suhu terendahnya itu berapa di sini? 9 atau 8. Ya, suhu terendah 8 derajat Celcius, suhu tertinggi 21 derajat Celcius. Kalau 8 sampai 21 tentulah tidak ada salju. Tetapi tetap ada kemungkinan karena di wilayah utara itu adalah wilayah yang dingin, kemudian kadang-kadang ada kiriman salju dari utara. Tetapi ini tidak menghapus keberadaan dari para gembala yang ada di Bethlehem. Karena menurut tradisi orang Yahudi dalam beribadah, mereka itu diwajibkan mempersembahkan korban bakaran setiap hari. Mau panas, mau hujan, mau dingin, mau bersalju. Tetapi ibadah ini tidak pernah absen untuk mempersembahkan korban. Maka keberadaan para gembala di sekitar kandang domba di mana Yesus lahir, pastilah mereka ada. Karena mereka harus setor kepada para imam di Bait Allah untuk memberikan domba-domba yang akan menjadi korban bakaran dan domba itu harus sempurna, tidak boleh cacat. Maka keberadaan para gembala domba pada bulan Desember yang katanya dingin itu menurut kacamata orang bule Eropa bisa kita bantah. Sumber historis gereja purba. Ini juga penting, sangat penting. Natal 25 Desember pada kalender Romawi atau Natal 6 Januari menurut hitungan Julian, itu adalah Hanukkah 25 Kislev kalender Yahudi.
Ya, makanya kalau Anda melihat satu kenyataan, negara Palestina itu meliburkan setiap tanggal 25 Desember. Tetapi justru pada negara Israel tidak meliburkan pada tanggal 25 Desember. Kenapa? Bukan karena mereka anti-Kristen, bukan. Karena Hanukkah 25 Kislev itu adalah Natal. Jadi Natalnya orang-orang yang percaya Kristus, orang-orang Yahudi yang percaya Kristus itu 25 Kislev. Disebut juga Hanukkah itu Krismukah. Mereka merayakan Hanukkah sembari merayakan Christmas. Jadi karena sistem kalendernya yang berbeda, karena di Israel untuk kalender ibadah dan kalender libur nasional itu selalu menggunakan kalender Yahudi. Seperti juga misalnya Hari Raya Kemerdekaan Israel, Yom Ha'atzmaut, itu tanggal 5 Iyar. Nah, itu selalu jatuh kira-kira antara bulan April atau Mei. Jadi tanggalnya bisa berubah-ubah kalau dikonversikan dengan tanggal Gregorian. Jadi itulah kenapa 25 Desember tidak dijadikan libur nasional oleh Israel. Tetapi oleh Palestina diberikan libur nasional karena Palestina menggunakan kalender internasional. Nah, ini adalah kutipan dari Koptik Didaskalia tahun 189 di dalam tulisannya Pak Bambang Nursena bahwa ada pernyataan bahwa tanggal 25 bulan Kislev, yaitu Hanukkah, yang dikonversikan dengan tanggalan orang Mesir, tanggal 29 bulan keempat atau Kiyah, itu adalah hari lahir dari Yesus Kristus. Ada pernyataan ini dan pernyataan ini sudah ditulis dalam dokumen gereja Koptik tahun 189 Masehi. Nah, sekarang Anda bisa melihat tuduhan bahwa Natal adalah pagan itu baru muncul abad 17-18, berarti tahun 1700-an ke atas. Sedangkan pada tahun 189 sudah ada dokumen gereja bahwa 25 Kislev adalah kelahiran dari Yesus Kristus. Dokumen gereja yang paling tua. Dan Hanukkah itu dimulai dirayakan pada tanggal 25 Kislev, diperingati selama 8 hari. Nah, ini juga menjadi satu peringatan yang hebat bagi kita. Kenapa? 25 Kislev yang equal kala itu dengan 25 Desember dan Hanukkah diperingati 8 hari, ya 25 Desember plus 8 hari akan jatuh pada 1 Januari. 1 Januari adalah hari Brit Milah, hari perjanjian sunat di mana Yesus Kristus itu disunat. Ada perjanjian darah di situ. Dan perjanjian darah Brit Milah ini ada kaitannya dengan satu peristiwa yang namanya Akedat Itzhak. Ada perjanjian darah di situ yang dimana Tuhan menggantikan anak tunggal dari Abraham dengan anak domba yang darinya, yang kemudian tanduknya ini tertambat pada semak-semak. Itulah kenapa pada Rosh Hashanah orang Yahudi itu mereka meniup trompet untuk memperingati hari raya tahun baru. Bukankah pada 1 Januari kita semua meniupkan trompet, bukan? Dan peniupan trompet pada tahun baru ini asalnya dari budaya Yahudi. Yom Teruah, hari rame-rame. Jadi semuanya ada kaitannya. Hanukkah, 25 Kislev. Kadang-kadang akan bersamaan dengan 25 Desember. Kalau 25 Desember pada tahun 5 sebelum Masehi itu adalah sama dengan 25 Kislev, nanti kita akan menyongsong lagi di mana tanggal 25 Kislev itu sama dengan tanggal 25 Desember. Nanti pada tahun 2024 ketemu lagi 25. Nah, tahun ini Hanukkah itu dimulai pada tanggal
22 Desember dan perayaannya tetap 8 hari. Natal 25 Desember dipersoalkan. Nah, ini dipersoalkan apa? Karena dituduh sebagai perayaan pagan. Kapan ini tuduhan ini muncul? Pada abad ke-17 Masehi dari kalangan Protestan aliran Puritan di Inggris ya, dan Presbyterian di Skotlandia. Dan mereka lawan apa saja sesuatu yang ditetapkan atau yang menjadi tradisi yang berbau Katolik Roma. Dan kemudian pada permulaan abad 19, abad 18 ya, abad 18 akhir, ada tuduhan lagi dari kalangan Protestan. Seorang berkebangsaan Jerman. Nah, dua-duanya berasal dari Eropa yang bukan asli orang Yahudi. Yang mungkin tidak mempelajari apa itu Hanukkah 25 Desember dan 25 Kislev hubungannya. Pada abad awal 19 ini ada seorang Protestan berkebangsaan Jerman, dia adalah Paul Ernst Jablonski, bahwa dia mengatakan, dia menuduh, dan tuduhan itu digaungkan sampai dengan hari ini, bahwa perayaan Natal diambil alih dari perayaan kelahiran Dewa Matahari tak terkalahkan. Natalis Sol Invicti. Nah, pendapat ini kemudian didukung oleh banyak orang dan bahkan Ensiklopedia Britannica tanpa cek dan recheck mengadopsi tuduhan ini bahwa Natalnya orang Kristen itu berasal dari perayaan Dewa Pagan. Nah, Anda bisa bayangkan, ensiklopedia yang diakui dunia, Britannica, turut mengadopsi tuduhan ini. Ya, tanpa cek dan recheck. Mereka tidak membaca dokumen gerejawi yang sebelumnya sudah ada, Koptik Didaskalia, tahun 189 bahwa 25 Kislev itu adalah kelahiran Yesus Kristus. Kesalahan penulisan sejarah. Dan klaim-klaim itu terus-menerus disuarakan terutama menjelang bulan Desember atau dekat-dekat Natal untuk menuduh pada orang-orang Kristen. Bu, saya mau tanya Bu, kalau misalnya tadi sebelumnya kan Ibu bilang Yesus lahir pada 5 sebelum Masehi, Bu. Nah, kalau misalnya dilihat 5 sebelum Masehi, mengapa tanggalan Masehi itu tanggal apa? Tahun nolnya di 0 bukan -5 itu. Oke, ya, nanti kita bahas itu, ya. Tentu ada pertanyaan itu. Ada pertanyaan kedua, Bu. Ya. Ada pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua, kalau misalnya Yesus lahir -5 sebelum Masehi, 5 sebelum Masehi, berarti kan masa pelayanan Yesus itu 33,5 tahun, Bu. Berarti bukan tanggal 33. Masa hidup Yesus 33. Ya, oke. Berarti bukan bukan. Emang siapa yang ngomong 33? Dalam dokumennya bapak-bapak gereja kan semua nggak ada ngomong begitu. Oke, kita nanti bahas itu pasti. Bu, bisa bertanya? Silakan. Itu tanggal 25 Kislev pada saat itu dikonversi ke tanggal 25 Desember itu di Gregorian atau di Julian, Bu, penanggalannya Bu saat itu? Kapan ada Gregorian? Pada abad 16, bukan? Nah, sebelumnya memang Julian, tapi kemungkinan ada tetap perbedaan antar perhitungan yang kemudian diseragamkan pada masa Paus Gregorius itu. Semuanya akan kita bahas, dan sebenarnya sudah kita bahas pada sesi pertama. Tuduhan bahwa Natal itu adalah berasal dari peringatan Dewa Pagan, itu ada yang mengatakan bahwa Natal baru ditetapkan oleh Kaisar Konstantin pada tahun 315. Tapi ada yang mengatakan bahwa Natal itu ditetapkan oleh Kaisar Konstantin pada Konsili Nikea tahun 325. Benarkah Natal baru ditetapkan oleh Kaisar Konstantin? Bukankah dokumen Koptik Didaskalia lebih tua daripada Konsili Nikea?
Nah, Natal ditetapkan oleh Paus Julius pada tahun 350 Masehi. Nah, ini buat orang-orang yang biasanya melawan apapun dari Katolik. Nah, betulkah baru oleh Paus Julius? Bukankah Koptik Didaskali lebih tua? Dan pasti masih ada catatan-catatan sejarah yang lainnya. Ya. Sekarang saya bertanya kepada Anda, coba cari bukti sejarah bahwa kelahiran Dewa Matahari adalah 25 Desember. Coba Anda cari. Tidak ada. Jadi tuduhan semua itu adalah tuduhan tanpa bukti. Macrobius, dia seorang penganut agama pagan, hidup pada sekitar abad ke-5 Masehi. Dalam bukunya yang berjudul Saturnalia, bahwa Saturnalia jatuh pada tanggal 16 sampai 18 Desember. Jadi bukan 25 Desember kan? Ya, nggak sama. Nah, kelahiran Dewa Sol Romawi jatuh pada winter solstice pada abad 1 sampai 5 Masehi, terjadi pada tanggal 19 sampai 23 Desember. Dan ini juga bukan 25 Desember. Roma abad 1 sampai 4 Masehi, winter solstice abad 5 Masehi berlangsung pada tanggal 19 sampai 20 Desember. Nah, Anda lihat di sini, hari-hari raya kafir ini nggak ada yang 25 Desember. Jadi bagaimana dikatakan bahwa dituduhkan sampai hari ini, disuarakan terus-menerus, tuduhan hoak itu 25 Desember adalah perayaan Dewa Matahari. Hanukkah 25 Kislev yang equal dengan Natal 25 Desember, kita lihat bukti sejarahnya kembali. Ini saya ulang lagi tulisan dari Pak Bambang Nursena bahwa Natal 25 Kislev sudah ada pada dokumen Koptik Didaskalia pada tahun 189. Dan sumber Gereja Timur pun mencatat bahwa Natal sudah dirayakan di Kaisarea oleh Bapak Gereja Theophilus pada abad kedua, yang dimana masa hidupnya Theophilus ini tahun 115 sampai 181 Masehi. Dan itu sudah merayakan Natal bulan Desember. Dan kemudian kita melihat juga pada tulisan sejarah dari Julius Africanus. Ia secara implisit menyatakan bahwa 25 Desember sebagai tanggal kelahiran Kristus dalam bukunya Chronographia. Dan buku itu dapat Anda baca dalam buku dari Late Antiquity, ya. Editornya Oliver Nicholson, dia mengutip apa yang ditulis dalam Chronographia itu tentang penyebutan adanya 25 Desember. Di sini ada, ya. Semua ada bukti sejarahnya dari Julius Africanus. Dan masih ada lagi Hippolytus dari Roma. Dia hidup, kapan dia hidup? 170 sampai 235. Anda lihat tadi, katanya Natal baru ditetapkan oleh Kaisar Konstantin pada tahun 325. Dan ini tentu saja anggapan itu tidak benar, karena Hippolytus sudah menulis sejarah, ya, untuk kedatangan pertama Tuhan kita di dalam daging, inkarnasi, inkarni, itu adalah 8 hari sebelum kalender Januari. Kalau 8 hari sebelum kalender Januari, mundur ketemu tanggal 25. Dan dia mengatakan, Hippolytus ini, bahwa konsepsi terhadap perawan Maria itu kapan? 25 Maret. Sehingga dalam perhitungan 9 bulan kemudian masuk pada 25 Desember. Anda lihat di sini. Ada nggak pagan-pagannya menurut catatan sejarah? Tidak ada. Justru tuduhan yang menyatakan bahwa kelahiran Yesus Kristus 25 Desember adalah diserap dari pagan, itu tanpa bukti. Dan itu hoak. Nggak ada bukti sejarahnya. Itu tuduhan yang tanpa dasar. Cilakanya tuduhan itu
diserap oleh Ensiklopedia Britannica. Padahal ada tulisan seperti ini. Pada Chronographia, pada tulisan Hippolytus. Nah, ini adalah buku Hippolytus pada komentari Daniel. Anda lihat pada pasal 23:3 di sini menyebutkan adanya Yesus Kristus lahir di Bethlehem was December 25. Di Daskalia Apostolorum dalam terjemahan bahasa Inggris ada menyebut tanggal 6 Januari menurut perhitungan Julian. Nah, kalau 6 Januari ini pasti muaranya kemana? Muaranya ke 25 Kislev, penanggalan Yahudi. Jadi, entah itu ditulis 6 Januari, entah itu ditulis 25 Desember, muaranya pada 25 Kislev, yaitu Hanukkah. Ada komentari dari Santo Yohanes Chrysostomos. Dia berkhotbah pada tanggal 20 Desember tahun 386 yang dia berkhotbah dalam pewartaannya itu untuk mengimani Natal adalah tanggal 25 Desember. Dasarnya dari mana? Pertama, karena Natal telah menyebar dengan cepat. Anda lihat tadi, sejak di Kaisaria oleh Theophilus sudah dirayakan. Koptik di Daskalia sudah dirayakan tahun 189. Ya. Terus sekarang kita baca yang kedua, karena waktu perayaan pelaksanaan sensus pada kelahiran Yesus dapat ditentukan dari berbagai dokumen kuno yang tersimpan di Roma. Yang ketiga, waktu kelahiran Tuhan Yesus dapat dihitung dari peristiwa penampakan malaikat kepada Zakaria, ayah Yohanes Pembaptis di Bait Allah. Zakaria adalah imam agung masuk ke tempat Maha Kudus pada hari penebusan, Yom Kippur. Nah, Yom Kippur itu kapan? Kira-kira kalau dikonversikan ke dalam kalender Gregorian atau kalender Romawi, itu dia jatuhnya antara bulan September, Oktober. Kalau bulan September misalnya, 6 bulan kemudian, Anda hitung dengan hitungan sederhana. Anda akan ketemu bulan Maret. Nah, bulan Maret, ya, hitungan dari Hippolytus tadi dan Julius Africanus itu adalah tanggal konsepsi pada perawan Maria. Sehingga Yesus Kristus lahir pada 25 Desember. Jadi, Anda lihat di sini, adakah dasar paganisme pada penentuan kelahiran Yesus? Tidak ada. Ada sebagian orang menghitung yang katanya Yesus itu bukan lahir pada 25 Kislev, tetapi lahirnya pada perayaan Pondok Daun. Ya, antara Oktober. Ini terjadi kesalahan perhitungan karena mereka menghitung dari jadwal rombongan Abia, rombongannya Zakaria, nenek moyangnya itu ketika masuk ke Tanah Suci. Nah, di situ ada jadwal yang dimana rombongan itu baru datang ke Tanah Suci pada bulan Av, tapi bukan bulan Nisan. Dan mereka menghitungnya mulai bulan Nisan sehingga ketemu Yesus lahir pada Hari Raya Pondok Daun. Tetapi ini juga harus dihitung dari kapan mereka menginjakkan kaki di Tanah Suci. Nah, para ahli sejarah ini, Hippolytus, Julius Africanus, Santo Yohanes Chrysostomos, itu menghitung ketika mereka menginjakkan kaki ke Tanah Suci. Sehingga giliran tugas dari Zakaria, bapaknya Yohanes Pembaptis ini, masuk pada bulan-bulan mereka merayakan Yom Kippur. Jadi, Anda lihat di sini, bukan suatu kebetulan bahwa segala yang menyangkut pada diri Sang Mesias itu ada hubungannya dengan hari-hari raya yang ada di Alkitab. Nah, sekarang bagaimana kita mengkonversikan? Tadi saya bilang tanggal 5 sebelum Masehi kan? Nah, Anda harus berterima kasih kepada teknologi. Dan apapun yang saya ucapkan saat ini, Anda bisa mengkonfirmasinya.
ya, karena di internet sudah ada alat untuk mengkonversi bulan kalender Yahudi dan konversi kalender Romawi, bahwa Yom Kippur yang dimana Imam Zakaria itu ditemui malaikat, itu jatuhnya kapan? Kalau dikonversi. Kira-kira September pada 6 sebelum Masehi. Nah, ini situsnya Anda bisa lihat sendiri. Nah, sehingga para bapak gereja, para sejarawan di masa lalu, mereka menghitung konsepsi, kapan konsepsi terjadi pada perawan Maria. Konsepsia, ya, Lelo Revav, Immaculate Conception, itu tanggal 25 Maret. Ketika malaikat Jibril, malaikat Gabriel datang kepada perawan Maria, Miriam, ya, Mariam sama, ya, Mariam, Miriam, Maria sama, ya, bahwa Roh Kudus akan datang ke atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau, sebab itu anak yang kau lahirkan akan disebut kudus, anak Allah. Menurut kepercayaan orang Katolik, ketika Roh Allah menaungi perawan Maria itu, dengan sendirinya Maria dikuduskan. Karena bagaimanapun kandungannya itu memuat Allah yang Maha Tinggi yang inkarnasi melalui buah kandungannya. Sehingga penyebutan kudus kepada Maria yang lebih kudus daripada orang-orang lain itu bisa diterima. Dan penyebutan Maria bahwa Maria adalah Bunda Allah itu juga dapat diterima. Bagaimanapun Maria ini adalah Bunda Allah. Ada yang tidak menerima, katanya, oh bukan, Maria itu bukan Bunda Allah, karena dia mengandung hanya kemanusiaan Yesus Kristus. Sekarang saya tanya kepada Anda, kapan Yesus Kristus bukan Allah? Apakah bayi yang ada di kandungannya itu bukan Allah? Yesus Kristus dulu, sekarang, dan selamanya dia adalah Allah. Sehingga penyebutan Theotokos oleh bapak-bapak gereja kepada perawan Maria itu dapat kita terima. Karena Yesus Kristus tidak pernah bukan Allah. Siapapun dia, dalam keadaan apapun dia adalah Allah. Dia tidak pernah bukan Allah. Bisa diterima? Nah, kemudian malaikat itu juga memberikan satu kabar. Dan sesungguhnya Elizabeth sanakmu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki di hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia, yang disebut mandul itu. Nah, Anda lihat, menurut perhitungan Bapak Gereja, menurut perhitungan sejarawan masa lalu, konsepsi 25 Maret. 6 bulan sebelumnya, Anda akan ketemu apa? Bulan-bulan September. Yang dimana itu adalah jatuhnya Yom Kippur. Kenapa keberadaan dari Elizabeth ini perlu disebutkan dan perlu diberitakan kepada Maria? Anda lihat, Maria yang hidup kala itu di zaman itu, yang dimana hukum Taurat masih ketat dilaksanakan, Maria mengandung tanpa suami. Dan itu menimbulkan ketakutan padanya. Anak ini anak haram. Apa konsekuensinya pada perempuan itu? Dia akan dirajam batu hingga mati. Ya. Dan ini menjadi sesuatu keadaan yang berat baginya. Maka perlulah perempuan ini, perempuan mulia, bisa kita katakan perempuan yang paling berbahagia, tapi juga menjadi perempuan yang malang. Karena dia dianggap oleh orang-orang, waduh, ini hamil tanpa nikah. Gitu. Bisa dirajam batu, maka tentulah dia perlu teman. Dan Tuhan memberikan teman curhat bagi dia, yang sama-sama mengandung dari suatu mukjizat, yaitu sanaknya sendiri, yaitu Elizabeth. Ya. Inilah cara yang luar biasa dari Allah kita, selalu memberikan solusi
pada setiap problema. Immaculate Conception, walaupun katanya Immaculate Conception, bagaimanapun itu menjadi suatu tantangan yang berat, suatu tugas yang berat bagi sang perawan Maria ini. Maka dia perlu teman, Elizabeth. Dan anaknya nanti membuka jalan bagi sang Mesias yang akan melaksanakan tugas-tugasnya di bumi sampai pada kesudahannya nanti. Ya. Konversi kalender Yahudi sama, nanti Anda juga bisa mengkonfirmasinya lagi melalui internet. Nah, teknologi membantu kita banyak bahwa ya, kalau konsepsinya 25 Maret ya, maka kelahiran dari bayinya itu nanti 25 Desember. Dan 25 Desember pada 5 sebelum Masehi itu jatuhnya kapan? Ya, Hanukkah ini tanggal 25 Kislev. Persis. Nah, 25 Kislev dirayakan 8 hari. Masuk pada 1 Januari tahun 4 sebelum Masehi. Dan itulah hari penyunatan Yesus Kristus. Yang dimana kita semua meniup trompet. Dan tradisi meniup trompet ini bermula dari tradisi Yahudi, Yom Teruah, hari rame-rame dengan peniupan trompet, hari peniupan serunai. Ya. Bagaimana semua ini bisa cocok? Ya bisa, karena Allah kita, Allah yang Maha Kuasa.